Oke, saya lanjutkan di video yang berikutnya ya. Masih di macam-macam kejadian. Yang keempat di sini adalah kejadian yang tak bebas. Di sini peluang A dan B ya adalah peluang A dikali peluang B setelah munculnya A. Ya, jadi tak bebasnya ada di sini. Jadi dia bersyarat atau peluang B dan A sama dengan peluang B dikali peluang A setelah munculnya B. Kita masuk ke contoh. Ada bola warna merah 2, biru 3, kuning 5. Diambil 2 bola secara berurutan ya, tanpa pengembalian. Peluang terambil yang pertama merah dan kedua kuning adalah, jadi di sini kita cari peluang merah dan kuning itu sama dengan, tadi merah ada 2, jadi 2, peluang A, peluang merah 2/10, kemudian dikali peluang B, ya munculnya kuning 5/9, ya ingat kenapa di sini 9, karena di sini tanpa pengembalian, jadi ketika pengambilan pertama ya masih 10, di pengambilan kedua otomatis jumlah seluruhnya di sini jadi 9. Jadi adalah 0,11. Jika di persentase peluang terambilnya bola yang pertama merah dan kedua kuning itu adalah 11%. Gitu. Oke, selanjutnya ya di sini kita ke teknik pengambilan, teknik pengembalian. Sebenarnya tadi sudah disinggung sih, tapi di sini ada 2 teknik. Yang pertama dengan pengembalian dan yang kedua tanpa pengembalian. Ya, dengan pengembalian, jadi ini adalah di mana saat kita mengambil untuk berikutnya dilakukan setelah mengembalikan dari pengambilan sebelumnya. Masuk ke contoh. Ada bola warna merah 5, putih 2, hijau 3, dilakukan pengambilan 3 bola secara acak dengan pengembalian. Ya ingat, dengan pengembalian probabilitas terambilnya 1 warna merah dan 2 hijau berturut-turut adalah, jadi peluang terambilnya merah berarti di sini 5/10 dan peluang terambilnya bola kedua adalah hijau pertama ya. Karena merah tadi sudah diambil lalu dikembalikan, jadinya 3/10, kemudian dan hijau yang kedua diambil lagi. Di sini 3 karena dikembalikan lagi berarti 3/10. Ya, kita jumlahkan, kita operasikan, hasilnya adalah 4,5% jika di persentase. Jadi terambilnya bola 1 merah 2 hijau berturut-turut dengan pengembalian adalah sebesar 4,5%. Kemudian yang kedua adalah tanpa pengembalian, ya sama seperti tadi sebenarnya, tapi kita pakai contoh yang di atas. Jadi besarnya peluang merah maka 5/10 ya, dan peluang hijau pertama adalah 3/9, jadi hijaunya masih 3, kemudian seluruhnya karena tadi sudah diambil 1 jadi di sini 9, kemudian dan peluang ya terambilnya hijau kedua, bola hijau kedua berarti di sini tinggal 2/8. 2 karena tadi hijaunya kan sudah diambil 1, jadi di sini tinggal 2/8 sama dengan 30/7, 20 sama dengan 4,17%. Nah, begitu. Yang ketiga di sini yang terakhir ya. Berikutnya tentang teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini adalah metode untuk mengubah probabilitas asalkan ada ketentuan-ketentuan tambahan. Misal, himpunan semesta kita dapat bagi menjadi K kejadian yang saling lepas, sebut saja A1, A2 sampai AK, di mana S ya ruang sampelnya itu adalah A1 gabung A2 gabung A3 dan seterusnya. Dan AI ya, AI dan AJ itu bukan sama dengan himpunan kosong atau sama dengan himpunan kosong. Jadi untuk setiap pasang I dan J ya. Jadi di sini AI dan AJ sama dengan himpunan kosong untuk setiap pasang I dan J. Misal ya, B adalah sebarang kejadian dan B telah diamati, dan kita dapatkan juga peluang bersyarat munculnya B dari A1 atau A2 atau dan seterusnya ya.
Tidak jarang pula ditanyakan munculnya masing-masing kejadian AI setelah munculnya B atau peluang AI muncul setelah kejadian B, yang juga disebut sebagai peluang posterior kejadian AI, yang berbeda dengan peluang prior kejadian A. Bila untuk semua prior AI itu lebih besar dari 0, demikian juga semua peluang posteriornya. Maka Bayes memberikan formula sebagai berikut. Jadi peluang AI ya setelah kejadian B itu sama dengan peluang B ya, karena ada kejadian A dikali peluang A dibagi jumlah peluang B ya, karena munculnya A, AJ dikali P AJ. Kita langsung ke contoh aja. Sebuah perusahaan mempunyai 2 tempat untuk memasarkan produknya, yaitu di kota Bandung dan Jakarta dengan masing-masing peluang 0,45 dan 0,55. Jika produk dipasarkan di kota Bandung memiliki probabilitas kerugian 0,07, sedangkan di Jakarta 0,05, berapa probabilitas perusahaan tersebut bila memasarkan produknya di Jakarta? Maka di sini ya, kita kelompokkan dulu A1 itu adalah pemasaran produk di Bandung. Jadi peluang A1 adalah 0,45. Kemudian di sini probabilitas kejadian B ya. Di sini di A1 adalah 0,07. Kemudian A2 adalah pemasaran di Jakarta. Maka peluang A2 di sini tadi 0,05, 0,55 dan peluang ya B, kejadian B dari A2 itu adalah 0,05. Maka yang ditanya adalah peluang A2 ya, karena adanya B, karena munculnya B. Maka di sini ya, rumus Bayes kita gunakan. Peluang A2 karena munculnya B adalah peluang BA2 PA2 dikali PBA2 dikali PA2 ya, ditambah jadi di sini jumlahnya PBA1 dikali PA1. Kita masukkan angka-angkanya ya. PBA2 itu 0,05, PA2 itu adalah 0,55 ya, dibagi. Nah, angka yang sama di sini 0,05 dikali 0,55 ditambah 0,07 dikali 0,45, sehingga kalau dijumlahkan dioperasikan hasilnya adalah 0,4661. Kalau di persentase di sini berarti peluang produk dipasarkan di Jakarta adalah sebesar 46,61%. Oke, demikian saja ya. Nanti akan ada tugas. Sampai jumpa di perkuliahan minggu berikutnya. Assalamualaikum.